ya Pak Dewo dengan Pak Heri, selamat pagi Pak. Ini dengan Silmi ya, Silmi juga Ya, dari. itu dari tim saya Pak, dari Lena itu Pak. Iya Oke. Pak, saya dari Len. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, Ya. nunggu Pagi, Bu Pak. Hani. Mau pakai headset atau kagak nih? Oh ya udah, berarti gue. Hah? Buka ini. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini bisa diatur. Presentasi ini. Suara saya kedengeran nggak Pak Lantar? Kedengeran. Oke, thank you. Kedengeran Pak enggak? Oh, terima kasih Mbak Silmi. Terima kasih. 569 lagi flashnya
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Halo. Selamat pagi Pak Dew. Pagi. Oke. Dari Lena yang hadir siapa aja ya, maaf? Di sini ada saya Bu, ada Agus, project manager dari Lena, dan ada Mbak Silmi dari tim project kami juga. Oh, berarti Mbak Rizka nggak involve ya? Ini ya, buat udah projectnya beliau nggak involve lagi ya? Ya, tapi nanti sekali-sekali mungkin info Bu. Sekarang dia lagi ada agenda lain soalnya. Oke, nggak apa-apa, clear. Oke, selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Bu Silmi. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam meeting pertama ya, project chatbot kita bersama Primaya Hospital. Mungkin di sini saya akan berkenalkan dulu yang ada di Google Meet ini. Saya sendiri Hani, saya Head of Marketing and Digital di Primaya Hospital. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya dari hal user interface-nya ya, ke bagaimana cara memprovide chatbot ini dengan user interface yang baik ke masyarakat. Lalu ada Pak Dewo. Pak Dewo itu rekanan IT kita gitu ya, dari SIM namanya. Dan Pak Dewo bertanggung jawab untuk developing semua project-project IT kita. Lalu ada Pak Heri ya, halo Pak Heri, selamat pagi. Juga merupakan tim dari Pak Dewo gitu ya, untuk developing project-project IT kami, dari SIM juga nama perusahaannya. Lalu ada Pak Lamsar, IT Primaya Hospital yang menjembatani seluruh kebutuhan user ke nanti tim IT kita yang ada di SIM nama perusahaannya itu. Ini mohon koreksi Pak Dewo kalau ada salah ya Pak Dewo. Lalu ada juga Mas Hendra dari tim digital, beliau yang akan membantu detail teknis pelaksanaan developing chatbot dan nanti pada saat chatbotnya sudah live dan operasional berjalan. Nah, kami adalah tim yang akan fully in charge dari hal development hingga pada saat nanti live chatbotnya sudah berjalan. Dan hari ini mungkin lebih kepada kita akan membahas flow dari sisi user interface-nya gitu ya, yang sudah kami buat. Mungkin Mbak Rizka sudah memberikan PowerPoint-nya kepada Pak Agus dan Bu Silmi, cuman ini saya bahas singkat lagi aja. Lalu yang kedua, karena kemarin akhirnya kita menggunakan fasilitas OCR, jadi kalau dari saya ya, mungkin nanti mohon masukan dari Pak Agus dan Bu Silmi, OCR itu nanti digunakannya efektifnya seperti apa, karena ini yang kita buat flow-nya belum ada OCR-nya. Terus habis itu yang ketiga nanti concern dari saya adalah ada bukan penambahan ya, nanti direktur kami minta ditambahkan nomor emergency, tapi ini gampang sih sebenarnya ya. Nanti kita tinggal put aja nomor emergency calls masing-masing rumah sakit, tapi nanti naruhnya di mana? Nah, itu mohon dibantu didiskusikan di sini karena dari flow saya belum masuk hal itu. Dan nanti yang terakhir adalah dari semua flow yang sudah saya jelaskan, mohon diinfokan dari tim Lena membutuhkan apa saja yang bisa di-provide dari tim IT kita. Jadi titik mana yang harus diintegrasikan atau apa-apa yang masalah teknis IT, monggo silahkan diinfokan agar nanti tim IT di sini bisa membantu memberikan solusi. Kurang lebih seperti itu. Sebelum saya mulai dari Pak Dewo, Pak Lamsar, Pak Heri atau Mas Hendra ada tambahan? Belum ada Bu, silahkan dilanjut. Oke, siap, baik, terima kasih banyak. Ada Pak Agus, Bu Silmi saya izin langsung lanjut ya, nanti mungkin bisa langsung bertanya pada saat kita presentasi. Ya Bu. Oke, sebentar saya share screen dulu. Terlihat screen saya? Ya, jelas Bu. Oke. Ini Pak Dewo, ini sudah direvisi ya berdasarkan hasil terakhir diskusi dengan komisaris kita gitu ya, dan ini sudah diskusi dengan Pak Lamsar juga. Dari yang pertama ini yang akan kita bahas di opsi chatbot kita. Jadi ketika orang nanti mengakses chatbot kita itu isinya apa aja? 1, cek jadwal dokter, 2, buat janji dengan dokter, 3, reschedule jadwal dokter. Ini tadinya kan awalnya mau dihilangkan, cuman akhirnya kita masukkan lagi ke dalam opsi ini. Yang keempat adalah informasi dan lokasi cabang RS. Nah, ini yang nomor 4 ini yang tadi saya informasikan, direktur kita tuh minta tambahin nomor emergency. Cuma nanti mohon rekomendasinya nomor emergency ini masuknya nanti ke nomor 4 ini atau kita bisa tambahkan ke nomor 5, nanti mohon monggo rekomendasinya ya. Oke, kita mulai aja dari nomor 1 yaitu cek jadwal dokter.
inilah flow simulasinya dari nomor 1 gitu ya. Sebelum saya mulai, intinya ini yang di atas ada tulisannya terdapat perbedaan antara jadwal dokter BPJS dengan non BPJS. Nah, ini mungkin bisa dikonfirm ulang ke Pak Lamsa dan tim IT ya, karena kemarin info dari direktur kita untuk BPJS dan non BPJS itu jadwalnya beda gitu ya. Nah, maka dari itu karena ada perbedaan jadwal dokter BPJS dan BPJS, flow-nya adalah ketika orang ngetik hello atau apapun itu yang tidak terbaca, misalnya hello, he atau apapun gitu ya, maka nanti akan muncul selamat datang di Brimaya Hospital, ini yang paling kiri, ketik 1 untuk apa, ketik 2 untuk ini, ketik 3, ketik 4 gitu ya. Lalu akan ada tulisannya disclaimer bahwa pendaftaran buat janji dengan dokter hanya bisa dilakukan maksimal H-1 sebelumnya. Dan nanti ada informasi website kita dan ini ada slogannya kita. Oke, step kedua, ketika orang itu memilih nomor 1 which is adalah cek jadwal dokter, maka akan langsung muncul nomor rumah sakitnya nih, nomor 2 di kursor saya. Oke, nanti dia tinggal pilih rumah sakit mana saja gitu ya, atau nanti selalu akan ada ini, terima kasih Pak Dewo rekomendasinya, ketik 0 untuk kembali ke menu utama, jadi agar dia nggak bingung gitu ya. Oke, ketika orang itu klik 2, Bekasi Barat misalnya, maka akan muncul pilihan jenis pembayaran, karena tadi informasi dari direktur kita antara jadwalnya BPJS dan non BPJS beda, jadi jenis pembayaran akan dilakukan di awal. Oke. Ketik 1 untuk pribadi, ketik 2 asuransi, ketik 3 untuk perusahaan. Perusahaan itu yang dijamin oleh perusahaannya masing-masing tempat dia bekerja ya. Ketik 4 untuk BPJS. Kalau pribadi itu dia bayar sendiri ya, Pak, untuk pembayarannya gitu, bayar pakai cash biasanya. Kalau asuransi dia bayar pakai asuransi yang dia punya. Dan nanti ada ketik 0 untuk kembali ke pilihan rumah sakit which is adalah yang ini. Jadi setiap pilihan ini akan ada ketik 0, ketik 0, ketik 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Gitu ya, takutnya kan dia bingung atau apa gitu ya. Oke. Misalnya let's say dia pilih 2 asuransi gitu ya, maka ini yang muncul adalah jadwalnya asuransi. Kalau dia ketik 3 muncul jadwal perusahaan. Anyway, antara jadwalnya pribadi, asuransi perusahaan tuh sama. Yang beda tuh ada BPJS dan yang 3 ini yang beda. Jadi kalau nanti dia ketik BPJS jadwalnya akan berbeda dengan yang pribadi asuransi perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya dia pilih 2, maka akan muncul jadwalnya, pilihan poli gitu ya. Misalnya dia pilih poli apa-apa, ini kita versi singkatnya ya. Sebenarnya banyak banget poli kita, nanti bisa dijabarin satu-satu. Oke, dan ada lagi ketik 0 untuk kembali ke pilihan jenis pembayaran, itu harus ada ya. Lalu misalnya kita contoh ambil nomor 3, which is adalah poli penyakit dalam. Nah, setelah dipilih ini, maka dia harus memilih tanggal berobat. Tanggalnya nanti bentuknya gini aja, date, month, year, garis miring. Jadi format ini akan dibaca oleh sistem chatbot. Dan nanti kita akan disclaimer lagi bahwa pendaftaran ini hanya bisa dilakukan maksimum H-1 gitu ya. Dan ketik 0 untuk kembali ke pilihan poli. Oke. Let's say ini kepotong sama saya, maaf. Dia seharusnya udah ketik gitu ya. Nanti dia di sini ada ketikannya. Nah, setelah itu dia muncul lagi pilihan dokter yang tersedia. Nanti ketik 1 untuk dokter siapa, ketik 2 untuk dokter siapa, ketik 3 untuk dokter siapa. Nah, di sini gitu ya, jadwal pilihan dokter nempel dengan pilihan jamnya. Jadi misal, ini kan ada contoh, ada dokter Ahmar, ketik 2 dokter Ahmar. Bisa jadi karena di hari ini yang dia ketik gitu ya, misalnya nanti itu akan ada 2 jadwal praktek dokter. Dokter Ahmar bisa jadi praktek pagi, bisa jadi prakteknya, siang gitu ya. Sorry, kursor saya kenapa hilang ya? Mana dia? Jadi mungkin akan ada 2 jadwal dokter, kurang lebih tapi jamnya beda. Nah ini, sebaiknya di redundant aja nama dan, pukul agar orang nggak bingung. Jadi tinggal ketik 1, ketik 2 aja, kurang lebih seperti itu. Nanti ini ada pilihan yang lainnya, terus ketik 0 untuk memilih tanggal lain, kurang lebih seperti itu. Oke, terus habis itu misalnya dia ketik 3, maka nanti akan di-resum oleh chatbot. Anda telah memilih Dr. Muhammad Iqbal, penyakit dalam, tanggal sekian, waktu sekian. Ada pilihannya nanti ketik 1 untuk melanjutkan pendaftaran, ketik 2 untuk kembali ke menu utama which is adalah yang ini. Oke. Kalau dia ketik 1, maka akan langsung masuknya ke sini. Apakah Anda sudah terdaftar sebagai pasien di Brimaya Hospital? Ketik 1 untuk pasien baru, ketik 2 untuk pasien lama. Dan ketik 0 untuk kembali ke menu sebelumnya, which is adalah yang ini tadi ya, menu sebelumnya ya.
Oke. Terus misalnya dia ketik 1 pasien baru, maka diminta untuk upload KTP karena ini mandatory. Tapi kalau pasien lama, dia ketik 2, maka dia akan langsung ke poin yang ini, nomor 6. Jadi bedanya pasien baru, pasien lama hanya di titik, pasien baru harus foto KTP, pasien lama bisa ketik langsung data diri dia. Nah, ini yang saya mau tanya juga nanti mungkin didiskusikan setelah saya selesai presentasi. Di sini, OCR-nya seperti apa ya? Maksudnya saya tahu sih, teknis OCR-nya itu kan nanti setelah difoto, nanti akan muncul nama gitu ya, tanggal lahir, alamat, bisa diketikkan ulang ke chatbot. Cuman, nanti yang kita bisa diskusikan adalah apakah itu efektif atau malah menghambat proses pendaftaran. Karena takutnya nanti pada saat foto entah itu tidak terbaca atau kebayang atau apa, itu kan akan membuat orang jadi komplain, nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, takutnya seperti itu, tapi ini cukup efektif gitu ya buat membantu untuk pendaftaran, intinya seperti itu. Nanti mohon suggestion dari pihak Lena, selama ini pengalamannya gimana sih di company-company lainnya terkait dengan OCR ini? Intinya seperti itu. Nanti mungkin bisa diinfokan setelahnya ya. Saya lanjut dulu. Oke, kita ke nomor 6, nanti pasien akan mengetikkan ulang nama, tanggal lahir, nomor handphone, email, nomor KTP. Nah, untuk, pasien anak maka KTP-nya adalah KTP orang tua, gitu ya. Dan ini formatnya kurang lebih. Oke, dan mohon diperhatikan agar nama, tanggal lahir, nomor HP, dan nomor KTP bisa sesuai dengan yang telah didaftarkan sebelumnya. Jadi, kenapa? Karena kalau untuk pasien lama, KTP-nya salah gitu ya, nggak akan ke daftar, nggak akan ke-track di sistemnya kita. Nah, itu yang salah satu cara kita untuk mengurangi junk atau pendaftaran nanti, di sistemnya kita sebenarnya. Jadi, mungkin nanti bisa koreksi oleh tim IT gitu ya. Dari semua ini memang yang mandatory dicek itu di sistem adalah KTP gitu ya Pak Lamsar kalau nggak salah ya? Atau ada hal lain ya yang jadi untuk membuat sistem kita tuh bisa membaca bahwa ini kalau pasien lama ya bukan pasien baru, bener itu pasien kita. Yang mandatory waktu itu kalau nggak salah KTP ya? Yang bisa jadi kan kalau nama kan misspelling atau apa gitu. Nah, iya itu bisa jadi salah satu, data dijadikan standar, Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Lamsar. Jadi kurang lebih begitu, Mas siapa tuh saya lupa yang dari Lena. Pokoknya yang KTP ini siapa? Mas Agus ya? Saya lupa lagi, maafin. Ya, Pokoknya KTP ini akan menjadi nomor krusial sih, maksudnya dan tanggal lahir sih sebenarnya bisa didata. Jadi mungkin nanti dari sistem kita bisa ngebaca salah satunya, nanti kita bisa tarik datanya. Oke, nanti dia akan ketikkan semuanya yang lengkap. Kita lanjut lagi. Ini setelah dia ketik data diri, maka jika kalau pasien bayar asuransi, maka dia akan, chatbot akan bilang, "Silakan upload foto kartu asuransi kesehatan Anda." Ketik 0 untuk merubah jenis pembayaran itu balik ke sebelumnya ya. Nah, dia akan upload asuransi, lalu kalau untuk pribadi dia nggak perlu foto apapun, karena kan pembayarannya pembayarannya pakai duit sendiri ya. Kalau perusahaan, maka chatbot akan meminta pasien untuk upload foto surat jaminan dari perusahaan yang mereka masing-masing. Kalau BPJS, maka pasien harus ngetik dulu kartu BPJS-nya dia, nomornya, dan langsung upload surat rujukannya, gitu ya. Ini wajib karena harus dicek manual nanti setelah proses pendaftaran selesai oleh tim admin kami. Oke, terus habis itu nomor 8 nomor 8 ini nanti isinya adalah Rizam ya. Terima kasih atas pendaftarannya, mohon konfirmasi data berikut ini. Nah, tadi kalau KTP nanti saya jelasin deh, saya kecepatan jelasinnya sorry. Pokoknya ini Rizam dulu ya, Mas Agus ya. Jadi intinya nanti jika memilih merubah data, maka dia akan kembali ke poin nomor 2 yang ini. Kalau dia mengubah data. Jadi dari awal lagi. Ini yang jadwal dokter ya, Mas Agus ya. Ini masih menu jadwal dokter. Oke. Nanti kalau misalnya dia oke dengan data tersebut, maka akan ada respon kalimat kalau berhasil untuk pribadi perusahaan, asuransi maupun BPJS. Ini kalimat standar yang harus dijawab oleh chatbot. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, nomor 9, kalau ada respon gagal bila 1 jadwal penuh, gitu ya.
Jadi kan ada kemungkinan di jadwal yang dia pilih itu penuh saat itu, maka dari itu chatbot yang ini nanti diabaikan kalau jadwal penuh ya. Yang tadi ini pendaftaran berhasil akan tidak muncul, maka akan muncul kalimat yang ini. Mohon maaf, jadwal dokter Anda yang telah ditentukan telah penuh. Ketik 1 untuk melihat daftar dokter lainnya, ketik 2 untuk mengubah tanggal berobat, ketik 3 untuk mengubah poli yang dituju. Jadi pilihannya banyak. Entah dia mau lihat dokter lainnya, atau mengubah tanggal berobat, atau malah mengubah poli gitu ya, atau ya udah deh gue balik ke menu utama, nanti pilihannya banyak. Nah, ada juga respon gagal jika data diri pasien lama tidak ditemukan. Nah, ini concern dari tim IT agar kenapa nggak banyak yang masuk ke sistem kita sebagai junk. Jadi daftar aja kita terima. Jadi nanti cara bacanya mungkin dari KTP atau dari tanggal lahir gitu ya. Nanti mana yang bisa di-match oleh tim IT aja. Saya ikut aja nanti. Mohon maaf, data diri yang Anda masukkan tidak ditemukan di sistem kami. Ketik 1 untuk merubah data diri Anda, ketik 2 untuk mendaftar sebagai pasien baru. Jadi either dia ketik 1 untuk merubah data, which is dia akan balik lagi ke sini gitu ya. Kalau kan tadi ada pilihannya ketik 2 untuk pasien baru, maka akan balik ke sini. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu dari tim Lena, Mas Agus dan Bu Silmi? Belum Bu, dilanjut aja dulu. Oke. Saya lanjut. Nah, ini buat janji dokter, nggak jauh beda dengan cek jadwal dokter, cuman flow awalnya aja yang beda gitu kan, karena kalau jadwal kan dia pure ngecek jadwal. Kalau janji dokter, dia ketik halo, muncul kalimat opening, ini kalimat opening template selalu sama. Lalu dia ketik 2 buat janji dokter, maka dia akan ada tulisan pasien baru atau pasien lama. Ini flow-nya sama, ketik 1 untuk pasien baru, kalau pasien baru maka upload KTP, nah nanti tolong diinformasikan yang OCR seperti apa. Tapi kalau pasien lama maka akan langsung ke poin nomor 3 yang di sini. Nah ini langsung silakan ketik sesuai format, nama, tanggal lahir, nomor handphone, email, nomor KTP, kan untuk anak KTP orang tua. Ini sama ya seperti yang cek jadwal dokter sebelumnya, semua template-nya. Setelah isi gitu ya, baru ada pilihan rumah sakit. Nah tadi kebalik ya, kalau cek jadwal dokter kan dia pertama tuh mana rumah sakit. Nah kalau ini sekarang data diri dulu. Cuma di situ doang sih bedanya, sisanya sama. Oke, pilihan rumah sakit 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti dia pilih. Lalu nanti ada pilihan pembayaran lagi, pribadi, asuransi, perusahaan. Ini sama ya, ketik 0 untuk kembali ke menu sebelumnya tetap harus ada di setiap conversation. Lalu dia ketik 1 misalnya pribadi, kalau untuk pembayaran pribadi dia nggak usah ngupload apa-apa maksudnya. Lalu kalau dia pembayaran asuransi maka dia harus ngupload kartu asuransi. Dia pembayaran perusahaan dia harus upload jaminan perusahaan. Lalu dia kalau BPJS harus ngetik nomor BPJS dan dia harus upload rujukan BPJS. Ini kalimat-kalimat chatbotnya ya. Nanti tinggal bisa di copy paste aja. Lalu setelah itu baru deh dia pilih poli yang dituju. Ya, poli jantung apa segala macamnya, nanti habis itu masukkan tanggal, garis miring tanggalnya sama, lalu dia masuk ke pilihan jadwal dokter yang tersedia, tadi ya, seperti saya infokan, nama dokter dan jamnya, jadi ada nama dokter yang bisa redundant seperti ini 2 kali, lalu dia pilih misalnya 3, Muhammad Iqbal, maka akan ada rizalmanya, singkatnya seperti ini yang dia order gitu ya, nama, tanggal lahir pasien, nomor handphone, email, dokternya siapa gitu ya. Ketik 1 juga sudah benar, ketik 2 kalau mau merubah data. Kalau merubah data maka akan kembali ke sini, pasien baru atau pasien lama. Gitu ya. Oke. Terus kalau pendaftaran berhasil maka notifikasinya akan seperti ini. Jadi itu sama kayak cek jadwal dokter, ada nama dokternya gitu ya. Ada diharapkan, ini masih salah ya Ndra ya, berarti diharapkan kedatangan Anda di slot-slot jam yang ditentukan ya Ndra. Ini nih yang di layar. Ini saya masih salah ya Mas Agus, seharusnya ini nanti tulisannya diharapkan kedatangan Anda pada jam misalnya, ada di sini ya? Ada di 9.15 ini ya? Iya, jadi 15 menit sebelum jam 9. Sorry. Oke. Ini tadi saya lupa info ke Mas Agus juga dan Bu Silmi. Untuk respon pendaftaran ini, kan udah ada waktunya. Nah, ini waktunya bukan range, bukan misalnya praktek dokter realnya tuh jam 8 sampai jam 12 gitu ya.
Tapi nanti mungkin ini dari Pak Dewo, Pak Heri dan Pak Lamsar juga, bahwa nanti Bu Lena kan sama saya proses mintanya kan pada saat tergantung slot gitu ya. Jadi nanti waktu yang muncul adalah waktu ketika dia mendaftar saat itu urutan berapa, ya itu yang waktu yang akan muncul gitu, kurang lebih seperti. Jadi setiap pasien bisa beda-beda nih nanti waktunya, tergantung dari dia urutan berapa pada saat dia mendaftar. Kurang lebih seperti itu nanti munculnya. Oke, diharapkan kedatangannya 15 menit sebelum waktu perjanjian, kode bookingnya sekian. Kode booking ini akan dipakai nanti untuk pendaftaran di rumah sakit, gitu ya, di mesin anjungan mandiri kita. Ini tadi ada tulisannya, silakan memasukkan kode booking di mesin anjungan pendaftaran mandiri untuk mencetak nomor antrian, gunakan masker, bla bla bla. Nah ini kalau untuk asuransi dan BPJS, dia nanti ada lagi nih, dia disuruh kalau untuk khusus asuransi apa-apa gitu ya, nanti silakan mengunjungi ke pendaftar terlebih dahulu. Kalau untuk BPJS harap membawa kelengkapan kartu BPJS. Lebih seperti itu. Ini yang complicated nanti di waktu ini ya sih, karena setiap orang punya waktu yang akan berbeda-beda tergantung dari slot jadwal antrian yang dia input, gitu ya. Oke. Itu kalau berhasil, kalau gagal sama seperti cek jadwal dokter, mohon maaf jadwal dokter yang Anda temukan sudah penuh, ketik 1 untuk apa, ketik 2 untuk tanggal berobat, ketik 3 untuk ubah pulih, ketik 4 untuk kembali ke menu utama. Kalau jadwal penuh, tapi kalau gagal sama juga, kalau misalnya data yang dia ketik, entah itu nama, nomor KTP, atau tanggal lahir nggak sesuai, maka akan diminta untuk merubah data Anda, merubah data gitu ya, atau mendaftar sebagai pasien baru. Merubah data itu ada di kolom nomor 3, yang ini gitu ya, merubah pasien baru ada di sini. Oke. Jadi makanya pasien tuh benar-benar harus ngetik nomor KTP, nama tuh exactly benar gitu ya. Oke. Itu sudah, ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut? Nggak ada Bu, bisa dilanjutkan dulu. Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Reschedule perbedaannya hanya di awal. Ini sama, tetap ya, template utama, ketik 1 untuk apa-apa, maka kita ketik 3 untuk reschedule gitu ya. Nah ini langsung pasien diminta untuk masukkan nomor kode booking. Nanti langsung dari sistem kita ngebaca, saat ini telah terdaftar di dokter apa diharapkan kedatangan Anda pada ini. Ketik 1 untuk melanjutkan perubahan jadwal kunjungan, ketik 0 untuk kembali ke menu utama, gitu ya. Nah terus habis itu kalau dia ketik 1, maka dia akan disuruh pilih pembayaran lagi. Karena kan siapa tahu ada kemungkinan tadinya dia mau pakai asuransi, ternyata dia mau ubah jadi BPJS bisa aja. Jadi kita makanya ngubahnya dari awal, dari jenis pembayaran. Oke, misalnya dia mau pakai pribadi, gitu ya, maka dia tidak harus ngupload apapun. Kalau dia pakai asuransi, dia harus ngupload kartu asuransi. Kalau dia pakai jaminan perusahaan, dia upload surat dari perusahaan. Kalau dia pakai BPJS, dia ketik nomor BPJS dan foto rujukan. Lalu sama gitu ya, dia pilih polinya apa saja, setelah itu dia masukkan tanggal berobatnya, setelah dia masukkan tanggal berobat, maka dia pilih dokternya gitu ya, tadi sama ya, dokternya bisa jadi redundant karena 1 hari bisa jadi 2 praktek. Lalu setelah itu, setelah dia pilih dokter, maka akan ada resumnya, singkatnya gitu ya. Nanti kalau dia pilih data, kalau data juga sudah benar dia bisa lanjut, tapi kalau ingin merubah data, maka dia akan balik ke nomor 3 ini, ke yang pilihan asuransi. Oke. Nah ini pilih poli atau reschedule ini nggak bisa pilih rumah sakit. Jadi memang sebatas hanya pilih perubahannya itu perubahan tadi ini, BPJS, asuransi ini gitu ya, sama jadwal dokternya. Jadi nggak bisa ganti jadwal rumah sakit. Oke. Kalau berhasil, maka akan ada notifikasinya. Tadi sama seperti saya jelaskan ya, dari waktu juga nanti tergantung pasien, setiap pasien akan punya waktu yang berbeda-beda, bisa jadi jam 10, tergantung dari slot antriannya dia. Lalu ada kode booking dan ada informasi lainnya. Template dari pribadi perusahaan, asuransi, BPJS pun beda-beda gitu ya, nggak ada yang sama. Oke, next-nya. Jika pendaftaran gagal gitu ya, maka pasien harus 1 untuk lihat daftar dokter lainnya, 2 mengubah tanggal berobat, 3 mengubah poli yang 7, ketik 0 untuk kembali ke menu utama. Nah ini mungkin konfirmasi juga Pak Lamsar, punten kalau dia sampai tahap seperti ini, tandanya di sistem kita jadwal dia sudah hilang atau belum, itu mungkin nanti bisa dibantu untuk informasi ya, atau masih tersimpan yang dengan kode booking
Yang sebelumnya gitu ya, yang ini nanti mohon diinformasikan aja. Saya juga nggak tahu sistemnya secara IT seperti apa. Kalau udah sampai tahap respon gagal yang reschedule karena schedule-nya penuh gitu ya. Oke, itu sih. Kalau yang ada pertanyaan nggak? Mungkin Pak Lamsar mau membantu jawab yang tadi? Nggak kedengeran. Saya coba apa ya, buat flow-nya secara apa supaya terlihat integrasinya. Kalau Oh, tadi boleh. kan Bu Hani menjelaskan bagaimana interaksi pasien dengan chatbot. Nanti sekarang juga saya mau coba merangkumnya dari sisi integrasi melalui flow. Sebenarnya saya sharing. Aku dikit lagi, Oh, sedikit lagi. tinggal 1 slide lagi. Kalau gitu nanti biar sekalian aja ya Pak ya, flow-nya. Ya udah. Ini terakhir kok. Udah terakhir, sekalian saya habisin aja slide presentasinya. Ini simulasi info rumah sakit. Ini informasi call center, lokasi RS ya. Ini mah standar karena template nggak ada yang harus ditarik dari tim IT kita. Untuk Tangerang ini nomornya. Nah, ini yang saya mau tanya juga nanti ke tim Lena, baiknya gimana? Karena direktur kami pengen banget nge-highlight emergency. Jadi emergency harus kelihatan. Nah, saya nggak tahu apakah masuk ke sini atau nanti kita buat poin, kan tadi kan ada cek jadwal dokter, pendaftaran, reschedule, informasi rumah sakit. Apakah pilih nomor 5 untuk emergency? Tapi saya pikir kebanyakan kalau nomor 5 ya, saya mikirnya sih masuk ke dalam sini. Cuma nanti monggo sarannya seperti apa untuk yang emergency call itu ditaruhnya di mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang jika pasien tidak sesuai instruksi chatbot, simulasi error sentences, dia ngetik apa, misal contoh dia input tanggalnya salah, seharusnya kan garis miring, tapi dia nulisnya ketikan, maka tetap bisa kebaca gitu ya, jadi mohon dibantu sama tim Lena. Kalau dia misalnya disuruhnya ngetik 3, tapi malah dia ngetik nama dokternya atau nama apapun, tetap bisa kebaca juga gitu, kurang lebih seperti itu. Sama kalau misalnya dia ngetik 4 tapi pakai ada kata-kata ketik gitu ya, tetap bisa kebaca juga maksudnya, atau bahkan dia ngetik BPJS itu tetap kebaca juga bahwa, dia milihnya BPJS gitu ya. Jadi, minta tolong dari tim Lena, apapun possibility orang itu ngetik, mau dia ngetik BPJS doang atau 4 atau KETIK-nya diketik, itu bisa kebaca gitu ya. Atau bahkan di sini mungkin ekstrimnya mungkin dia ngetik 16 sampai 18 mungkin diharapkan tuh bisa ngebaca juga gitu ya. Siap, Bu. Oke. Sama ya misalnya dia malah nanya yang lain yang di luar topik gitu ya. Yang kayak gini-gini kan karena belum ada fasilitasnya di kita. Bukan nggak bisa chatbotnya tapi kitanya belum bisa menjawab. Jadi mungkin nanti bisa diarahkan chatbotnya seperti ini. Mohon maaf kami belum memahami tujuan Anda ketik 1 untuk kembali ke menu utama atau ketik 2 untuk mengetahui informasi dan lokasi rumah sakit. Jadi nanti diarahkan agar dia bisa menelepon. Kalau yang bahasanya kayak gini ya untuk tim Lena gitu sih. Udah dari saya. Silakan Pak Lamsar, saya stop share screen dulu ya. Monggo Pak. Baik, sudah bisa lihat screen saya? Sudah ya, oke. Terima kasih Bu Sanani buat kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan kaitan dengan bagaimana pasien kita berinteraksi dengan sistem melalui chatbot dan juga nanti dengan aplikasi rumah sakit kita. Kalau dari tadi yang sudah Ibu jelaskan di situ kan semua menu nanti yang akan disediakan di chatbot. Nah, saya sekarang fokus kepada bagaimana integrasi antara sebenarnya di balik layarnya seperti apa, dan ini adalah flow yang mungkin yang bisa saya saya coba buatkan dari interaksi tadi. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya pasien berinteraksi dengan chatbot dan juga HIS dan juga ada admin RS. Jadi kalau dari sisi integrasinya saya lihat banyakannya adalah waktu membuat jadwal dokter melalui saat, maksudnya setelah pasien itu melihat jadwal dokter atau pasien itu langsung memang melakukan janji dokter, kemudian
reschedule janji dokter yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini ada 3 hal flow yang saya coba jelaskan ya jadi nanti di sini bisa kelihatan bagaimana interaksi antar sistemnya. Namun di sini yang chatbot flow-nya ini adalah yang maksudnya saya melihatnya secara high level ya Pak Agus ya, karena saya belum tahu seperti apa sebenarnya step-step yang ada di dalam chatbot itu sendiri. Tapi Ya. kalau kita lihat dari menu yang ataupun step-step yang sudah dijelaskan oleh Bu Hani, saya bisa merangkum seperti ini. Pertama, kalau pasien itu melakukan janji dokter setelah melakukan cek jadwal dokter, jadi pertama adalah melakukan pemilihan rumah sakit, pemilihan metode pembayaran, pemilihan poliklinik, dan juga memilih dokternya. Setelah memilih dokter nanti kita akan ada integrasi dengan aplikasi rumah sakit kami, yaitu untuk melihat jadwal dokter yang mungkin untuk dokter tersebut. Setelah itu dilakukan summary terkait dengan data-data yang tadi sudah dipilih, kemudian tetap ada pilihan. Ini yang bisa saya tangkap ya Pak Agus ya, mohon nanti dikoreksi. Kemudian melanjutkan pendaftaran atau tidak. Jadi ada satu kondisi untuk memberikan konfirmasi bahwa pasien tersebut akan melanjutkan pendaftaran. Jika ya, nanti akan ditanyakan lagi apakah ini pasien baru atau tidak. Jika dia pasien baru, maka mereka harus upload KTP. Jika tidak, maka akan disediakan satu tadi ya seperti tadi format-format datanya sudah disampaikan oleh Bu Hani. Jadi ini yang bisa saya rangkum. Pertama mungkin menunjukkan nomor medical record, nama pasien, tanggal lahir, KTP ataupun dengan nomor telepon. Kemudian setelah itu ada step untuk mengkonfirmasi apakah ini dilakukan dengan pembayaran pribadi atau tidak. Kalau tidak berarti kan asumsinya menggunakan asuransi. Asuransinya ini bisa berupa dengan swasta ataupun dengan BPJS. Jika tidak, maka dilakukan summary lagi. Nah, summary ini sudah mencakup dengan semua informasi yang sebelumnya sudah diterima oleh chatbot. Kemudian dikonfirmasi. Nah, setelah chatbot mengkonfirmasi, baru di sini melakukan interaksi dengan HIS. Jadi mengirimkan data-data tadi ke HIS atau ke aplikasi rumah sakit kami. Kemudian di rumah sakit kami pun di sistem rumah sakit juga akan melakukan validasi kaitan dengan data-data yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian divalidasi, nanti di sistem kami juga akan bisa mendeteksi apakah pasien lama ataupun baru. Walaupun tadi di sini sudah ditanya, tapi ini masih dari sisi chatbotnya. Nah, di sistem kami juga akan tetap memeriksa apakah ini pasien baru atau pasien lama. Kemudian ini ada beberapa kondisinya yang nanti ini mungkin kita bisa perdalam lagi bagaimana kaitan dengan merespon kondisi ini ya. Ini yang kemarin saya bisa coba gambarkan. Anggaplah ini pasiennya adalah pasien lama, maka ada kondisi di dalam sistem ini juga adalah memvalidasi kaitan dengan data jadwal dokter tersebut. Karena di sini kan hanya mendapatkan informasi saja, validasinya ada di sini. Apakah slot yang sudah dipilih oleh pasien tersebut masih tersediakah di dalam HIS kami? Karena gini ya, mungkin di sini pasien itu waktu memilih ini butuh waktu mungkin sambil kerja atau apa yang menghasilkan setengah jam. Waktu setengah jam di awal mungkin slot itu masih kosong, tapi dikirim setengah jam kemudian yang akhirnya kami pun perlu mengecek lagi apakah slot itu sudah diambil orang dalam durasi setengah jam tersebut. Jika tersedia, maka dibuatkan bookingnya, artinya janji dokternya, dibuatkan summary-nya dan kemudian akan dikirim ke chatbot. Nah, chatbot ini yang nanti interaksi dengan pasien untuk meminta konfirmasi apakah summary atau apapun maksudnya apakah detail janji tersebut memang sudah sesuai. Kalau sudah sesuai atau setuju, maka pasien akan mengkonfirmasi. Kemudian sistem di HIS rumah sakit akan memvalidasi, artinya melakukan eksekusi bahwa janji ini atau slot waktu janji dokter ini memang untuk pasien. Jadi sistem akan melakukan di sini makanya memfikskan atau mengkonfirmasi slot tersebut.
kemudian membuat summary lagi, dan ini akan disampaikan ke pasien dengan tambahan informasi bahwa booking ID-nya sudah ada. Artinya kalau sudah ada booking ID, slot tersebut sudah menjadi milik pasien tersebut. Nah, walaupun ini sudah dibuatkan janji, karena kita juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun ini dilakukan oleh mesin atau bagaimana, kita di dalam sistem rumah sakit nanti akan ditambahkan satu fasilitas di mana ada admin RS yang juga ikut mengontrol kaitan dengan slot yang sudah didaftarkan secara otomatis. Nah, di sini admin RS akan mengkonfirmasi ke pasien tersebut langsung. Apakah mereka benar-benar mau, artinya apakah mereka benar melakukan janji dokter tersebut atau tidak. Jika tidak, maka, sorry saya tidak update sini, harus ada kondisinya N atau Y. Jika ya, maka slot tersebut terkonfirmasi. Jika tidak, maka admin RS berhak untuk menghapuskan slot yang sudah dibuat tadi. Ini kondisinya. Jadi admin memiliki hak untuk merubah slot yang sudah dibuat sebelumnya. Maaf Ini Pak untuk Lamsar, proses membuat janji. maaf Pak Lamsar itu di bawah itu yang bawah, coba ke bawah. Nah, itu yang confirm ketika admin itu membatalkan janji dokter, apakah itu tidak dikasih notifikasi ke pasien? Yang mana Pak? Sorry Pak. Itu yang Confirm. admin melakukan konfirmasi, Ini. ya. Itu kan ada kondisi bahwa dia bisa membatalkan janji. Apakah apakah tidak ada notifikasi ke pasien bahwa appointment-nya dibatalkan? Oh, oke. Oke. Sorry, sebelum dijawab Pak, ini tapi terjadinya setelah summary ke pasien kan? Jadi pasien dapat summary dulu, kan kemarin kan kayak gitu kan? Summary dapat summary, udah terdaftar bla 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 bla, nanti dikonfirmnya setelah itu kan? Setelah Betul. bukan pada saat proses chatbot terjadi itu enggak kan? Pokoknya udah selesai, baru nanti di call atau di WhatsApp manual oleh Tapi yang summary yang ini kan otomatis by system ya Bu ya. Yang bagian ini otomatis by system. Cuma walaupun dia otomatis by system, ada step selanjutnya di mana admin RS akan melakukan memvalidasi lagi dari sini. Mungkin tadi dengan saran Pak Dewo bahwa memang harus ada notifikasi. Oke, nanti kita tambahkan saja di sini ada satu, begitu dibatalkan akan mengirimkan summary lagi ke pasien. Gitu Pak Dewo ya? Betul. Oke, nanti itu bisa kita update. Ini kalau Pak, punten, itu notifikasinya mau lewat chatbot juga, mau lewat WhatsApp berarti? betul. Jadi Oh, karena sorry. Oke, berarti nanti ada tambahan ya Mas Agus. Ini berarti tadi di PPT akan saya tambahkan. Jika nanti dibatalkan. dibatalkan, tapi dibatalkannya bukan karena bookingnya penuh kan? Karena kalau booking penuh kan tadi udah ada tuh di menu. Bukan. Karena admin sudah memvalidasi bahwa kayaknya slot itu dibatalin sama pasien gitu. Kan ini konfirmasi. Bisa aja mungkin slot itu ya jauh-jauh sih. Maksudnya ada mesin otomatis gitu kan. Tapi kan nanti admin juga bisa melakukan, ada haknya untuk ini batalin gitu. Dengan kondisi-kondisi tertentu. Oke, maksud saya kondisi-kondisinya itu si chatbot harus tahu kalau Bapak nanti maunya itu disampaikan lewat chatbot. Karena agar chatbotnya melakukan tulisan lagi kayak respon betul. pasiennya. Itu hanya summary aja sih. Hanya mengirimkan summary aja. Oke, kalau saya kan tadi buatnya kalau jadwalnya penuh, itu udah otomatis tanpa bantuan si admin kan udah kebaca tuh kalau jadwal penuh. Kalau tadi pasiennya salah nginput data, itu kan ada notifikasi balik. Nah, ini yang tadi maksud Bapak harus di-reconfirm tuh case-nya apa saja gitu ya, agar nanti si chatbot bisa ngirim balik nih pesannya ke pasien. Hanya pesan aja bahwa slot itu dibatalkan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kondisi tertentu, karena kondisi itu yang tahu adalah admin RS itu. Misal contohnya kondisi apa sih Pak? Kayak misalnya cuti dokternya atau gimana gitu? Kondisi-kondisinya itu contohnya? Enggak, karena mungkin ya saya misalnya ada slot yang dibuatkan ternyata oleh mesin dan itu bukan orang beneran gitu.
Jadi ini kita asumsinya ada sesuatu lah yang bukan atau kedua lah, misalnya anggaplah orang itu kan seperti yang dibilang Bu Leona bahwa setelah slot itu dibuat, tetap admin harus melakukan validasi itu. Nah itu bagian dari situ. Waktu memvalidasi itu kan ada kemungkinan bahwa slot itu dilanjut atau tidak ya. Itulah sampai di situ. Berarti itu bukan lewat chatbot ya, Bukan. manual. Jadi setelah konfirmasi semuanya, nanti si adminnya yang akan telepon gitu ya. Oh oke, berarti dari ranahnya Lena nggak ada ya yang itu ya. Oke, clear. Iya, nggak ada di sini. Kemudian Pak Lamsar, Nggak ada. Iya Pak. ini berarti asumsinya konfirmasi ini admin akan menghubungi pasien gitu ya. Betul. Tetapi sebenarnya ada satu hal lagi sih. Validasi yang dilakukan itu apakah sudah termasuk untuk memvalidasi surat SEP misalnya, surat rujukannya atau kartu jaminan, itu termasuk di situ? Betul iya. Semua kan dilakukan manual Pak yang itu. Oke. Karena kan semua data-data di sini kan nanti akan divalidasi lagi sama admin tadi Pak. Memang di awal semua lolos gitu Pak. Betul, berarti itu bloknya di atasnya sebelum confirm mungkin ada validasi. Itu yang di blok apa tadi namanya? Blok confirm tadi. Blok yang di kanan bawah. Oh, di kanan. Nah, itu di atasnya mungkin ada validasi seperti misalnya ternyata Oh, saya nggak masuk karena manual ya. iya kan mestinya Iya. ada kan. Oke. Soalnya Nanti siapa tahu tambahkan. surat-surat jaminannya tidak berlaku atau apa, atau plafonnya sudah habis atau gimana gitu kan. Betul. Nah itu ranahnya manual. Saya nggak tuliskan kemarin sih. Tapi nanti saya kasih penanda khusus bahwa step yang ini dilakukan manual oleh admin RS Pak. Oke. Terima kasih masukannya Pak. Ini jadwal untuk yang dibuat tadi ya dari cek cek jadwal dokter. Kemudian tadi ada juga menu yang langsung. Jadi pasien itu memang sudah familiar dengan aplikasi kita. Dia udah tahu, oh udah langsung aja deh. Saya langsung masuk ke menu untuk janji dokter. Stepnya agak sedikit berbeda ya di awal. Tapi ini yang bisa saya tangkap ya Pak Agus ya, tapi nanti mohon dikoreksi. Pertama adalah di sistem itu ditanya dulu, kan sudah masuk ke menu itu, bahwa memang pasien itu memang mau langsung melakukan janji dokter. Sistem itu chatbot akan menanyakan langsung, apakah pasien baru atau tidak. Jadi agak ada sedikit perbedaan urutan di sini, kalau dibandingkan dengan flow sebelumnya. Jadi di sini tanya pasien baru atau bukan, kalau baru adalah seperti tadi sama, ada KTP yang diinput, kemudian kalau tidak ya udah berarti input dengan data-data pasien tersebut, kemudian melakukan pemilihan rumah sakit sama, kemudian ada pertanyaan lagi menggunakan pembayaran pribadi atau tidak. Jika menggunakan asuransi maka diinput data-data asuransinya, kemudian memilih polinya apa, memilih dokter dan memilih jadwal dokter. Nah, di sini seperti tadi ya sudah integrasi dengan aplikasi rumah sakit. Setelah dipilih ada summary yang nanti di-generate melalui chatbot. Kemudian dari summary tadi ada kondisi ya seperti tadi juga sama seperti di atas, dikonfirmasi oleh pasien tersebut. Apakah data-datanya sudah sesuai atau belum? Jika tidak, akan balik lagi ke step di atasnya. Kemudian jika terkonfirmasi yes, maka data tersebut semua akan dikirimkan ke aplikasi rumah sakit. Kemudian sama prosesnya, melihat apakah pasien lama atau baru. Kemudian kondisi kedua, memeriksa apakah slot tadi, waktu yang dipilih pasien tadi sudah masih adakah di sistem, masih tersedia atau tidak, sama seperti flow sebelumnya. Jadi kalau lihat dari prosesnya hampir sama seperti yang di atas, cuma bedanya memang ada di sisi chatbotnya. Bagaimana chatbot menghandle sequence prosesnya ini ya, karena sedikit berbeda. Itu tapi kalau lihat dari sininya itu relatif sama. Jadi nanti akan saya tambahkan di sini tadi ada satu step manual yang seperti disarankan oleh Pak Dewo, kemudian nanti ada satu kondisi,
di mana kalau dibatalkan maka akan mengirimkan summary batal tersebut ke pasien. Ini kaitan dengan janji dokter. Jadi saya singkat saja karena sebagian besar dari sisi sistem rumah sakit itu sama, hanya berbeda di chatbotnya sendiri. Kemudian kaitan dengan reschedule. Nah, ini juga pastikan harus ada integrasi juga dengan sistem rumah sakit. Jadi ini adalah step ketiga. Step ketiga ini pertama dari chatbot pasti harus memberikan satu field di mana pasien bisa menginputkan booking ID karena waktu proses pendaftaran di awal itu yang kita kasih jika slot itu memang tersedia dan sudah fix ke user tersebut, sistem akan memberikan booking ID. Nah, melalui booking ID itu akan bisa dilakukan reschedule. Setelah itu, setelah pasien menginputkan booking ID, maka chatbot akan mengirimkan itu ke HIS dan di HIS akan dilakukan validasi. Jika valid, maka akan memberikan summary dari janji dokter tersebut. Kemudian dikasih pertanyaan atau kondisi, apakah mau merubah metode pembayaran, seperti tadi sudah disampaikan Bu Hani, ada bisa merubah metode pembayaran, kemudian bisa memilih jadwal dokternya lagi. Jika itu sudah dilakukan, maka dikonfirmasi. Jadi nanti chatbot akan melakukan konfirmasi terkait dengan data-data yang sudah dirubah tersebut. Kemudian itu akan dikirimkan ke sistem rumah sakit. Nah, di sini sistem rumah sakit tetap akan melakukan validasi kaitan dengan nomor booking dan juga summary, contohnya nomor medical number ataupun nomor KTP-nya. Jika sistem memvalidasi bahwa itu salah, maka di sini tidak ada lagi proses membuat medical record baru, itu akan memang melakukan atau mengirimkan error message. Karena di sini adalah proses reschedule, bukan pendaftaran lagi. Kemudian jika yes artinya lolos, maka melakukan validasi lagi terkait dengan data-data sebelumnya yang sudah dirubah. Contoh di sini kan merubah jadwal dokternya. Nah, itu pun tetap akan divalidasi apakah slot yang dirubah tersebut masih tersedia di sistem. Jika tersedia, maka melakukan perubahan dan membuat konfirmasi ataupun summary, dan summary-nya itu akan dikirim ke chatbot. Maaf Pak Lamsar. Maaf Pak Lamsar, itu ada blok yang validasi EMRNO, nama, tanggal lahir, KTP, dan nomor telepon. Itu berarti parameter EMRNO, nama, tanggal lahir, dan KTP, dan nomor telepon itu dikirim dari Lena ya? Sehingga kami langsung memvalidasi Betul, Pak. aja kan? Betul, Pak. Betul. Karena di sini kan yang diinput kan booking number ya, karena kita jangan sampai ada orang ngetes mana yang salahnya di mana gitu Pak. Jadi begitu salah satu apapun salah itu memang langsung jadi salah gitu Pak. Oke, berarti poinnya yang saya ingin tanyakan sebenarnya berarti Lena juga menyimpan data appointment ini ya di sisi mereka ya, sehingga pasien kan cukup memasukkan nomor appointment-nya saja, kemudian untuk dikirim untuk validasi ke API kami adalah sudah lengkap dengan parameter EMRNO, nama, tanggal lahir, dan KTP, dan nomor telepon. Iya sih Pak, kalau dari sisi Lena nanti menyesuaikan aja apa saja yang harus dikirimkan ke API-nya sistem rumah sakit ini sih Pak. Nanti dari kami ngikutin aja sih. Berarti bisa ya Mas Agus ya, berarti sebenarnya Lena juga menyimpan data ini ya? Ya bisa kami simpan, bisa enggak juga sih Pak. Kalau kami simpan, nanti kami pikirkan dulu sih kalau kelebihannya apa kalau misalnya kami simpan, kalau nggak kami simpan juga efeknya apa, gitu sih. Kita bebas sih kalau itu dinamis. Oke. Sesuai kebutuhan nanti. Oke. Oke. Baik Pak. Kemudian saya lanjut seperti tadi ya. Jadi begitu sudah dikonfirmasi bahwa slot tersebut masih tersedia, kemudian dikonfirmasi ke pasien melalui chatbot, kemudian pasien pun tetap harus melakukan konfirmasi apakah setuju dengan data-data janji tersebut. Kemudian jika iya, maka sistem akan melakukan update dari sistem rumah sakit. Setelah melakukan update, membuat summary lagi, kemudian dikirim ke pasien. Walaupun sama seperti tadi, walaupun sudah diupdate melalui sistem, nanti admin RS tetap akan melakukan validasi. Di sini akan ada dashboard di mana tadi ya admin RS bisa mengecek secara manual kepada pasien tersebut yang memungkinkan dua hal,
apakah janji tersebut sudah terkonfirmasi atau dibatalkan. Kalau nanti dibatalkan akan mengirimkan pesan ke pasien tersebut. Jadi ini adalah 3 flow yang mungkin akan melibatkan integrasi antara chatbot dan juga aplikasi rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau mungkin ada diskusi selanjutnya. Silakan Pak Agus atau Pak Dewo atau Bu Hani. Kalau dari kami sih Pak, sudah cukup jelas sih ya terkait flow ini. Jadi kalau dari sisi chatbot sendiri sebenarnya lebih kepada input data-data yang dibutuhkan sama API-nya rumah sakit sih Pak. Nanti responnya apa, baru kita tampilkan dalam bentuk respon bot. Paling nanti yang kami butuhkan sih palingnya sih dokumentasi API-nya aja sih Pak. Apa-apa saja parameternya itu sih. Sama mungkin flow-nya juga boleh. Kalau dari Lena sih itu aja sih Pak kalau dari sisi teknisnya. Oke. Kalau dari Pak Dewo ada tambahan lagi atau bagaimana Pak? Pak Eri ada masukan, Pak Eri? Belum, Pak. Pak Oke. mau baru mau nanya. Silakan Pak Eri. Jadi mau konfirmasi untuk yang admin itu nanti pengecekannya itu dari dashboard siapa ya? Apakah dashboard Lena atau ada dashboard tersendiri ya? Buat yang apa, Mas? Kan tadi admin tuh iya Pak, betul. Oh enggak, ini dari sistem rumah sakit Pak. Oh oke. Sip, noted. Nah, ini sistem rumah sakit. Oke Pak. Oke. Oke, pertanyaan saya Mas Agus, satu tadi kembali, kalau misalnya OCR baiknya gimana ya? Kan kita punya fasilitas itu yang udah include di dalam biaya gitu ya. Efektivitasnya gimana ya Mas? Apakah perlu atau enggak? Sebenarnya sih itu dibutuhkan juga sih Bu. Jadi baiknya kayak gini karena OCR itu juga bukan efek samping, maksudnya kekurangannya adalah satu, foto itu harus jelas, maksudnya bukan ngeblur atau di cahaya yang redup. Jadi itu memang harus jelas supaya sistem kami bisa otomatis mengenerate jadi teks. Nah, kalau gitu lebih baik sih kita beri 2 pilihan sih Bu. Jadi ketika masukin data itu bisa pilih mau upload via KTP atau typing. Nah, sedangkan kalau misalkan dia pilih yang upload foto pakai OCR dan OCR itu misalkan gagal, tidak di-generate, itu bot akan respon lagi Bu, mohon maaf untuk misalkan image-nya tidak dapat kami proses, dikasih pilihan lagi tuh apakah masih tetap mau pakai upload atau typing. Oke, nah terus pengaruhnya ke integrasi ke sistem kita gimana ya Mas? Maksudnya gini, kan misalnya let's say itu berhasil, nama apa segala macamnya itu ter-record gitu ya di chatbot. Nanti step selanjutnya adalah kan dia tetap harus isi data diri anyway gitu kan. Nah apakah itu bisa, nama-nama itu bisa langsung masuk ke format yang Hani Dewita, hashtag, tanggal lahir, tadi kan ada format pendaftarannya tuh. Nah, apakah data KTP itu bisa masuk ke situ atau gimana ya? Maksudnya, baiknya gimana ya? Mas Itu Agus. bisa kami sesuaikan juga sih, tapi lebih jelasnya untuk terkait format itu coba saya tanyain tim teknis dulu, saya konfirmasi lebih lanjut untuk itu ada formatnya kan tadi yang pakai hashtag itu kan. Karena sebelum biasanya karena aku mikir juga sih, itu kan mau nggak mau pengennya kan langsung terikut ke sistem kita. Jangan sampai itu cuma hiasan doang, foto ada nama udah selesai ya, mending nggak usah. Tapi kalau itu dipakai ya itu bisa useful gitu ya, buat memang sistem kita gitu. Nah itu gimana mohon sarannya ya nanti mungkin bisa ditanya internal dulu gitu ya. Oke, Bu. Tapi kalau dari Bu. Kalau dari kami itu ada 2 pilihan palingnya di awalnya. Tapi untuk yang format boleh. hashtag itu saya harus diskusi internal dulu sih. Ya. Dikasih saran ke kita ya Mas ya nanti ya. Terus kalau dari saya dashboard yang dikasih sama Lena itu berarti nanti kan bisa narik data dari sisi Lena ya. Maksudnya bukan dari sisi sistem kita.
nama orangnya siapa aja, dari mulai tanggal date dia daftar, join, itu kita bisa tarik Excel semua, bisa kita ini ya, short semua ya, di situ ya. Iya, betul. Oke. Nah, berarti gini, ini saya langsung ke next step-nya aja maksud saya. Kan nanti file ini kan akan diberikan oleh Pak Lamsar ke Lena dan saya akan juga berikan nanti versi saya. Maksudnya nanti minta tolong aja sama tim Lena untuk mematchkan dari masing-masing file saya dan filenya Pak Lamsar, tim IT. Takutnya kan ada gap, tapi menurut saya enggak sih, karena kemarin saya udah diskusi komprehensif sama Pak Lamsar sih, seharusnya sih nggak ada gap. Takutnya kan, ini cuma takut aja, kadang kan mata 2 orang berbeda dengan kalau mata 3-4 orang gitu ya. Iya ya, Bu. Misalnya ada satu poin, Bu ini ternyata belum masuk di IT yang buat pasiennya ada di IT belum ada. Nah, itu minta tolong dicocok-cocokin dulu Mas Agus ya. Ya, Nanti ya. kalau ada yang miss, confirm ke kita di grup. Jadi nanti kita bisa Oke. diskusi internally gitu ya. Nanti dicocokin itu satu. Nah, kalau dari sisi Lena biasanya tahap development apa lagi nih Mas abis ini? Setelah Mas nyocok-nyocokin file saya dan file Pak Lamsar, apa lagi nih biasanya? Kalau dari kami langsung implementasi ke botnya sih Bu, ke chatbotnya langsung bikin keywordnya apa, terus flow respon-responnya seperti apa. Kalau misalkan udah dapet dokumentasi API-nya dan kami bisa pakai, kami langsung integrasi sih. Oke, jadi dari Lena sekarang butuh dokumentasi API. Iya, betul. Jadi Kan saya nggak paham tuh. Pak Lamsar. Monggo Pak Lamsar, monggo. Gimana tuh? Kalau itu. Ya, itu sebenarnya API itu sedang kita siapkan ya Pak ya. Cuma Ya. saya perlu juga informasi dari Pak Dewo. Kira-kira API yang dibutuhkan ini bisa kapan ya Pak? Jadi Kedengeran kok. Halo Pak Dewo, kedengeran nggak suara kita Pak? Halo Pak. Ya. Kedengeran kok. Iya Pak. Tadi kan dibahas bahwa ada satu step memang dari tim Pak Agus akan bisa melanjutkannya itu jika API-nya sudah ada dokumentasinya. Itu bagaimana ya Pak? Oh iya Pak Agus, kita pakai standar kan, pakai web API kan? Ya. JSON ya? Ya, betul Pak, JSON. Pas banget Pak. Kita Oke. juga pakai JSON. Oke, nanti akan dibantu Pak Heri sih. Kebetulan Pak Heri kan sudah develop yang untuk website, mungkin bisa mungkin ada beberapa hal yang bisa sama. Oke, Begitu ya Pak. Pak Heri ya? Halo Pak Heri. Iya. Oke. Setelah data API apa lagi Pak Agus yang dibutuhkan? Itu aja sih. Oh, ini kalau itu kan kalau dari sisi respon bot ya. Kalau WhatsApp-nya sendiri kan kemarin sudah di-share tuh nomor, nama dan profilnya. Saya kirim ke Pak Hendra sih kemarin. Mungkin kalau itu sudah bisa dikirimkan sih ke saya. Sama ini sih Bu Heni konfirmasi, ini untuk konten botnya yang tadi Bu Heni paparin aja atau nanti ada tambahan lagi ya? Enggak sih, yang tadi aja, nggak ada tambahan lagi. Cuman ya tadi yang OCR sama yang emergency calls itu, 2 itu yang belum saya masukin. Mohon sarannya aja nanti. Kalau emergency call, kan menu utama sebenarnya tadi ada 4 ya? 4 ya? Itu sebenarnya kalau emergency call ditambahin di luar juga apa sih Bu? Karena kan itu emergency call, jadi orang nggak perlu 2 kali. Langsung ketik situ ya? Di situ sih. Anyway, misal nih Mas, misal ya, tahun 2022 kita mau ada penambahan feature apapun. Itu nanti yang opsi 1, 2, 3, 4, 5 bisa kita adjust lagi kan? Maksudnya misalnya emergency call kita masukin ke nomor 4 itu bisa kan? Oh bisa. Karena sih aku mikir, kan kita kan jadi punya 5 opsi nih, which is panjang banget ke bawah. Takutnya tahun 2022 mau nambahin apa, ada opsi 6, 7, 8, 9, 10 kan banyak banget gitu ya. Itu bisa di-adjust kan, ditukar-tukar, masukin gitu bisa kan ya? Oke, clear. Oke, clear kalau gitu. Ya sih, should be good sih kalau di nomor 5 emergency call. Palingan saya tinggal minta tolong yang OCR aja ya, confirmnya gimana baiknya nanti Mas Agus bisa masukin ke dalam situ. Di dalam yang pendaftaran pasien baru, lumayan. Oke, terus itu. Oke, berarti ini Mas Agus saya confirm ulang, saya kasih dokumen saya dan Pak Lamsar, mohon dicocokkan satu-satu ya per step-step itu ya Mas Agus ya. Kalau ada yang miss tolong info ke kita. Sambil paralel nanti Pak Heri akan memberikan dokumen API-nya ke tim Lena gitu ya. Nah,
Setelah itu mohon nanti Mas Agus confirm ke kita terkait dengan pendaftaran nama yang Primaya Hospital dan nomor kita, gitu ya. Ya. Udah sampai mana, dan kita mau meeting lagi kapan buat tahu progresnya. Biasanya kalau meeting kayak gini seminggu sekali atau gimana Mas Agus? Seminggu sekali sih oke sih, Bu. Biasa kan kita juga seminggu sekali. Oke. Boleh. Oh ya, ini saya juga Masih. due date-nya kapan nih? Maksudnya target Saya dari sekalian mau buatkan timeline, Pak. Halo. timeline. Kalau Pak, biar kita sama ya itunya, maksudnya timingnya. Mungkin saya buatkan ini Pak, kayak timeline gitu ya. Iya, Pak. Mungkin kita rincikan satu-satu ya, biar kita tahu kapan mengerjakan apa dan selanjutnya apa gitu Pak ya. Mungkin dari sisi API development, Pak Dewa atau Pak Heri, ini kira-kira kapan Pak ya? Sampai ada dokumentasinya. Kalau dari saya sih dokumennya Pak Lamsar dulu dikirim, baru nanti kita bisa hitung-hitung. Soalnya kita kan harus bagi kerjaan juga. Kalau memang ini jadi prioritas dan kerjaan lain boleh ditinggal, ya mungkin bisa lebih cepat. Tapi kan CCP juga udah megap-megam nih. Iya, betul. Oke, kalau dari saya sih begitu. Ya paling nanti dokumennya aja, dokumennya Pak Lamsar aja dulu. Oke. Berarti yang ini juga masih belum bisa kelihatan Pak ya, Pak Agus ya? Atau ada yang paralel bisa dikerjakan dari tim Lena ya? Paling untuk yang paralel sih yang non respon bot yang non API sih Pak. Tapi kalau yang tadi itu kayak schedule gitu itu harus sesuai sih, harus sudah ada dokumentasinya dulu. Iya, sama API-nya. Kita nggak bisa paralel kalau itu. Oke. Berarti nanti saya kirim dulu semua dokumen ini. Untuk seperti tadi mungkin Bu Hani maksud kira-kira kapan kita mau ada meeting lagi biar di situ kita mungkin bisa tentukan kaitan dengan durasinya ataupun waktu. Kira-kira gitu atau gimana Pak? Jadi meeting selanjutnya kita bahas timeline. Karena setelah dokumen pastikan Pak Heri dan juga Pak Agus perlu memperhatikan. Ya. Kira-kira gitu Pak Agus atau gimana Pak Agus? Ya boleh sih gitu Pak. Atau Pak Dewa? Di minggu depan mungkin ya. Oke, baik. Saya perbaiki dulu tadi kaitan dengan minggu depan ya. Kira-kira kapan Bu Hani? Berarti punten, timeline mau dari Pak Lamsar dulu atau dari Pak Agus yang ngasih? Jadi Pak Agus ngasih dulu dari Lena versinya, terus baru kita adjust atau gimana baiknya? Bisa, walaupun itu update-nya itu akan tergantung dari API dokumentasi. Karena itu nggak bisa jalan kalau ini nggak gini. Jadi dependensinya ada gitu ya. Itu. Oke. Mas Agus boleh nggak? Mas Agus kirim ke kita mungkin besok atau hari ini kira-kira step yang dibutuhkan dari Lena apa aja. Jadi nanti Pak Lamsar bisa masukin di situ, dimasukin timeline-nya. Kan Pak Lamsar kan pasti akan membuat timeline dari sisi kita nih, tapi kan belum masukin dari sisinya Lena. Gitu. Ya. Jadi dari sisi Lena versinya Pak Agus tuh timeline-nya apa aja yang diperlukan step by step-nya gitu ya. Jadi biar kita tahu ini kan project pertama kita ini chatbot, jadi kita juga mungkin masih agak keraba nih. Nanti kasih ke kami, biar nanti kami masukin dari sisi IT-nya, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Boleh besok, Pak? Ya. Halo, Pak Gus? Ya. Bisa besok kirimin itunya? Oh, bisa. Besok pagi saya kirim. Oke, siap kalau gitu. Meeting selanjutnya kira-kira kapan? Setiap hari Kamis aja rutin kalau gitu. Setiap Kamis ya. Oke. Boleh? Setiap Kamis jam 10 aja kita meeting update aja, apapun update-nya deh, pokoknya. Ya, boleh. Oke, berarti kita tetapin ya, tiap hari Kamis jam 10 kita meeting rutin mingguan aja sampai project development-nya selesai gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Saya tanya, untuk ekspektasinya go live-nya kapan ya, Bu Hani? Kan kalau dari sisi Lena, infonya sebenarnya kalau kita udah siap 4 minggu juga udah maksimum selesai ya. Cuman kan kita mau lihat dulu nih dari sisinya IT, berapa lama sebenarnya dari integrasiinnya. Oke. Gitu. Tapi kita paham kalau Lena itu udah siap 4 minggu selesai, kalau kitanya juga udah siap gitu, at least kayak gitu sih. Yap, oke Bu.
gitu ya. Berarti saya ulang lagi, nanti hari ini saya langsung kirim flow-nya Pak Lamsar dan saya. Besok Mas Agus minta tolong kirimin yang apa aja timeline-nya dari sisi Lena, biar nanti Pak Lamsar juga akan adjust. Lalu kita akan meeting setiap hari Kamis jam 10 rutin untuk update terkait dengan progress development ini ya, biar nggak molor-molor gitu ya. Ya. Oke, Mas, pendaftaran nomor kita yang di WhatsApp, di Facebook itu berapa lama ya Mas Agus ya kira-kira ya? Biasanya sih paling cepat tuh 3 hari, tapi sekitar semingguan sih, Bu. Oke. Wah, Oke, nanti di-update aja ya kalau sudah terdaftar. Berarti itu udah termasuk daftar nomor plus namanya kita yang lifetime masking itu, nama? betul. Nomor dan Oke. masking. Nanti kalau Dia- Mas tadi aktif, nanti langsung kami ajukan untuk badge hijau sih, verified account. Greentik, oke. Dokumen yang diperlukan udah dikirim Hendra ya dari mulai NPWP apa kemarin Kak? Siup gitu udah beres semua ya dokumen ya buat ke Facebook ya? Udah diproses itu. Oke, clear kalau gitu. Ya udah. Sip. Oke, kalau gitu. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Dewo, Pak Heri, Mas Hendra? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oke, kalau gitu kita tutup saja ya meeting hari ini. Berarti kita akan ketemu lagi Kamis depan jam 10. Mas Agus mohon dikirimkan besok timeline-nya. Hari ini kita akan kirimkan dokumennya. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak semua atas koordinasinya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Bu. Selamat Ya. siang. Terima kasih.